Kabupaten Lamongan ternyata mempunyai sejarah yang menarik ditelusuri. Pasalnya ada cerita yang melegenda menyelimuti kawasan ini. Setelah ratusan tahun sepeninggalan Eyang Joko Tingkir, muncul beberapa makam yang konon diyakini makam beliau. Dan saat ini saya berada di areal makam Mbah Anggung Boyo, atau yang diyakini sebagai nama lain dari Eyang Joko Tingkir. Setidaknya hingga kini ada 3 makam yang dipercaya masyarakat sebagai makam sosok Sultan Hadiwijoyo atau Eyang Joko Tingkir. Satu makam ada di makam Raja-Raja Kota Gede, satu lagi di Desa Butuh, Kecamatan Pelupuh, Sragen, dan satu lagi di Pringgoboyo, Lamongan ini. Alhamdulillah saya sudah pernah berada di kedua makam Eyang Joko Tingkir tersebut, yang di makam Kota Gede dan yang di Desa Butuh, Sragen. Menelusuri jejak-jejak sejarah di Lamongan rasanya kurang lengkap apabila belum ke makam Joko Tingkir yang mempunyai nama gelar Mbah Anggung Boyo, sesepuh di kawasan ini yang sudah melegenda. Makam ini terletak di Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah saat ini saya diterima oleh sang juru kunci makam, yaitu Bapak Mukhlis. Banyak yang diceritakan oleh beliau mengenai sejarah dari makam Mbah Anggung Boyo ini. Kemudian saya bilang Gus Dur, bulan 2 saya bilang Gus Dur, bulan 4 datang di langitan hall bilang nggak makam Joko Tingkir. Tapi sebelum itu Gus Dur sudah mencari makam Joko Tingkir di Lamongan sudah 6 tahun, hampir tiap tahun. Tapi nyasar terus disasarin. yang antarkan karena Kiai dari Pringgoboyo diajak ke sana. Beliau sering bilang saya kalau tiap tahun mengantar Gus Dur dalam rangka mencari makam Joko Tingkir di Pringgoboyo. Akhirnya saya cintai orang Jepara, saya cintakan Yai tadi. Akhirnya mendatangkan Ali Purbakala dari Belanda, dari Jakarta datang ke sini pakai uang muda waktu itu tahun 97. Kemudian Gus Dur ke sini 99 bulan 2, komentar di langitan Yai Fakih nyuruh Kholi. Setelah dibuka Yai Fakih, Gus Dur 5 hari datang dengan Yai Fakih. Pulang ke Jakarta bulan 10 ada pilihan presiden. Jadi presiden umum makam Joko Tingkir ditemukan Gus Dur gitu. 97. Setelah Gus Dur lengser 2002, saya suruh meninggalkan bisnis. Saya duduk di sini sampai sekarang. Saya minta doa mudah-mudahan karena di sini makin lama makin baik, banyak orang aku di dunia. Makanya saya minta doanya mudah-mudahan. Makam ini mulai dikenal khalayak luas semenjak dikunjungi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan sempat viral di masanya dengan banyaknya kegiatan religi dilakukan oleh masyarakat setempat. Benarkah makam Mbah Anggung Boyo itu adalah makam Eyang Joko Tingkir? Kalau kita telusuri dengan adanya beberapa makam Eyang Joko Tingkir di beberapa tempat yang seperti yang sudah saya sebutkan itu, rasanya memang bisa saja terjadi. Pada zamannya, leluhur kita memang memiliki banyak kelebihan seperti keilmuan dan kesaktiannya. Jadi banyak tempat-tempat yang pernah beliau kunjungi pastinya ada sejarah yang terukir di tempat tersebut. Baik itu berupa peninggalan pusaka-pusakanya ataupun ilmunya yang akhirnya diturunkan secara turun-temurun. Dan juga seperti banyaknya makam beliau, maka saya meyakini kalau semua itu tidaklah salah. Karena ada dalam sejarah, leluhur kita banyak yang sebenarnya ganti baju istilahnya.
seperti Eyang Joko Tingkir yang juga memiliki banyak nama. Yuk, ikut saya untuk melihat areal pesarian beliau. Gapura pintu masuk menuju makam beliau nampak seperti sayap seekor burung Garuda yang sedang mengembang, dan nampak makam-makam yang berada di dalamnya. Di dalam bangunan induk terdapat 4 makam yang masing-masing nisannya ditutup dengan kain putih. Satu di antara 4 makam tersebut adalah makam Ki Anggung Boyo atau makam Eyang Joko Tingkir. Sementara 2 makam lainnya adalah anggota keluarganya, dan 1 makam lainnya diduga adalah barang-barang pusaka dan barang-barang peninggalan beliau yang sengaja dikubur. Ijazah tersebut dibawa oleh malaikat ya Pak? Karena tahu banyak orang Pak, kita ngasih di Ya, disebut tidak ada Iya, bisa tidak apa. alhamdulillah. Salah satu luar biasa barokahnya, masya Allah di kubur ini. Ada orang di sini, Iya. termasuk juga terkenal wali itu memberikan bisa ada jiwa seperti makna. Apa itu Pak? Ikan sepat. Iya, ikan sepat itu maknanya iya ya, berbeda kayak Sepat ikan sepat. iya. Oh, Kemudian gue ngerti kan jiwa seperti berapa mbak? Pertama kali kita lupa. Ibu ayah untuk benar cepat. Karena saya masih juga nanti saya siapa yang saya mau, saya masih muda, nggak ada Tahu bos sejarahnya. ternyata saya tua ini disuguhkan oleh Allah di sini. alhamdulillah raja pertama Joko Tingkir, masya Allah. Mulai tahun 2003 saya tinggalkan organisasi dan sampai kalau di Jakarta ke sini masuk musafir itu doa yang mustajab. Jadi lain itu dengan musafir doanya Seperti Eyang Joko Tingkir yang juga memiliki banyak nama. Itulah yang dinamakan bahwa leluhur kita ganti baju. Nama Mas Karebet digunakan waktu beliau masih mudanya, lalu menyandang nama Joko Tingkir saat masa perjuangan dan saat masih menjadi murid dari Ki Ageng Selo, dan bernama Sultan Hadiwijaya saat menjadi Raja Pajang di Kerajaan Pajang, lalu berganti nama menjadi Mbah Anggung Boyo saat menjadi seorang ulama. Di semua tempat di mana terdapat makam beliau, pasti ada ciri khas yang ditinggalkan. Seperti juga di makam Mbah Anggung Boyo ini, pada akar besar pohon asam yang sudah sangat tua usianya, tumbuh tepat di depan pintu masuk gapura makam. Jika kita amati dengan seksama, maka akan terlihat seperti seekor buaya dan cukup jelas terlihat. Jadi,
Di manakah sebenarnya makam daripada Joko Tingkir yang asli atau yang sebenarnya? Jawabannya adalah di semua tempat di mana makam-makam beliau berada, maka di tempat tersebutlah beliau ada.